Bismillahirrahmanirrahim. Kepada ditulis berupa wafat dari saya berupa cincin emas 3,5 gram dan sebidang tanah serta rumah. Mohon diterima, semoga bermanfaat. Jawab Pak. Ya Mas Miftahuddin, mahar dari panjenengan berupa cincin emas 3,5 gram dan sebidang tanah serta rumah yang terletak di Tegalsari, Cibeneti. Sudah saya terima, semoga bermanfaat. Biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Amma ba'du hadratal muqtaromin para alim para ulama para bapak kiai kang tansah kawula muliaken dumateng para sesepuh bini sepuh dalah sepuh ingkang kawula muliaken. Wabil khusus dumateng Saibul Hajah mungkin niki Bapak Dr. Andes Slamet Daimun tiang keluarga yang hormati dumateng keluarga sing mempelai kakung keluarga sing Bapak Muslimin serombongan saking Pelatah Tegalsari Sidomukti Bandungan ingkang hormati dumateng para saksi niki Bapak Mukhozim kalian Bapak Suparno ingkang kula hormati dumateng Bapak Ibu tamu undangan sedaya yang hormati lan dumateng calon pengantin berdua niki Mas Miftahuddin kalian Mbak Anissa Zulfa Wafa yang berbahagia. Ingkang pertama-tama dan paling utama monggo kita ngraosaken puji lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat taufik sarta hidayahipun dumateng kita sedaya kadite wonten ing injang tradisi yang menika kita sedaya tasih pinaringan sehat wal afiat saged kembali manunggal wonten majelis ingkang paipun ingkang penuh berkah menika inggih derek nyekseni lan derek maringi doa restu pernikahanipun Mbak Anissa Zulfa Wafa kalian Mas Miftahuddin kanthi boten wonten halangan utawi pangpeng punapa-punapa. Monggo kita syukuri kanthi kalam syukur bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat ugi salam ugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun pertolonganipun lan mugi-mugi kita sedaya kagolong umatipun ingkang nampi syafaatul uzma
wonten ing yaumil akhir amin Allahumma amin. Monggo sareng-sareng sholawat pisan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salajengipun Bapak Ibu sedaya hormati wonten mriki kula minangka petugas ing KUA Ungaran Barat nami kula tresno rawuh ing mriki kaspisan kinderek silaturahim atas undanipun keluarga sing Bapak Dr. Andes Slamet Kaimun tiyang swarga ingkang nomor kalih nggih derek nyekseni lan derek nyatet wontenipun pelaksanaan nikah wonten ing majelis yang berbahagia menika. Berhubung syarat rukunipun nikah insyaallah sampun terpenuhi sedaya, calon suami sampun siap Mas Miftahuddin, calon istri Mbak Anissa Zulfa Wafa, wali Bapak Dr. Andes Slamet Kaimun, saksi sedaya ingkang hadir wonten majelis menika sebagai saksi. Namun saksi yang tertulis kali ingkang pertama Bapak Mukhazin, ingkang nomor kali Bapak Suparno. Kalau mau Mas Miftahuddin sampun ngaturi mahar atau mas kawin dumateng Mbak Anissa Zulfa Wafa berupa cincin emas 3,5 gram dan sebidang tanah serta rumah terletak di Desa Dukuh Tegal Sari, Desa Sidomukti, Bandung. Selajengipun Bapak Ibu sedaya ingkang hormati, insyaallah niki Bapak Dr. Andes Slamet Kaimun selaku wali akan menikahkan putrinya Mbak Anissa Zulfa Wafa dengan Mas Miftahuddin secara pribadi. Sebelum acara akad nikah disunahkan khutbah nikah. Kula sunatun dumateng Bapak Yai Bapak Haji Umar Siddiq Kota Kuaturaken, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ba'du. Fa ya hadirin taqwa haqqul qadri wa la tamutuna illa muslimun. Seluruh hadirin hadirat yang berbahagia, khususnya sebuah hajat Pak Slamet Kaimun dan warga, dan juga mempelai berdua. Pengenalan yang bawah itu siapa? Kelihatan Miftahuddin ya. Jadi Mbak Anissa Zulfa Wafa, Mas Miftahuddin. Saya punya teman tuh Zulfa sendiri, Wafa tuh naib sendiri, naib di bawah sana. Ya, naib. Jadi ini jadi satu ya. Baik. Jadi saya akan bahasa sedikit yang penting ya, bahwa umat Islam itu selalu menjalankan ibadah sholat fardu ya, selalu kita semua berdoa. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya apa itu? Artinya ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan pelihara kami dari siksa neraka. Itu artinya. Tapi menjabarkan itu bagaimana? Menjabarkan itu maka kita bisa membaca dalam surat Al-Quran dalam surat An-Nahl 97. Juga tinggalkan Mas ya, untuk apa mempelajari yang biasa tinggalkan untuk apa, untuk disimak baik-baik, kita tadaburi. Mana soleha min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun warjannahu hayatan thayyibatan wa najjanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini artinya sebenarnya sederhana ya. Barang siapa yang mengerjakan kewajiban kebajikan baik laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah ini kalau nggak ditafsirkan bisa bahaya. Bahagia ini bisa bahaya. Maka saya akan bacakan tafsirnya Imam Al-Qurtubi ya, dalam Al-Qurtubi juz 30
halaman 174. Yang dimaksud dengan satu rezeki yang halal itu yang gimana? Rezeki halal membuat hidup menjadi bahagia, ya. Halal menjadi bahagia dan berkah, segala urusan menjadi mudah, keluarga penuh sakinah wadah dan warahmah, putra putrinya soleh solehah, jiwa raga semangat untuk ibadah, harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umroh ke Mekah serta ziarah Nabi Muhammad di Madinah dan meninggal dalam husnul khotimah. Itu rezeki halal tuh kalau kita terjemahkan dalam tafsirnya ya ibu ya. Ibu nah bahasa ya, bahasa ini ya tiap pagi bahasa ya, tapi tafsirnya nggak paham ya, baru hari ini ya tafsirkan ya. Yang kedua, ini kata saya, yang kedua artinya ayat tadi adalah qanaah. Makna dari qanaah adalah ridho dengan pemberian Allah. Dalam bahasa Jawa disebut terima ing pandum ya mas dan mbak mempelai ya. Wes kerja mas, wes kerja mas, personel ini mas PNS, wira swasta ya. Semoga sukses ya, sama dengan bapak mertua juga wira swasta itu. Terima ing pandum atau menerima terhadap bagian yang juga Allah. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kurang, serakah, rakus, dan tentunya hidupnya tidak bahagia. Jadi qanaah kalau kita tafsirkan ya. Karena saya ngajar tafsir ya, tiap Sabtu subuh di Istiqomah, jadi saya tafsirkan ini. Kemudian Nabi Muhammad bersabda lewat hadis riwayat Imam Muslim ya, dalam Muslim juz 2 halaman 30, qad ahwal muslim wa yuqa qafafah wa qana'ah lima atahu, kata Nabi. Apa artinya? Sungguh beruntung orang yang masuk Islam ya. Ini semua Islam kan ya. Diberi kecukupan rezeki dan diberikan qanaah dan oleh Allah atas apa yang diberikan padanya. Kemudian yang kedua itu qanaah. Yang ketiga ini tafsirnya taufiquhu illat ta'at. Maknanya apa ini? Yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana firman-Nya dalam Muhammad ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansuru wa yansurkum wasbatu ahkamakum. Itu orang yang bertakwa, orang yang beriman itu selalu ditolong Allah. Kalau kita selalu beramal baik dan selalu kita menolong Allah. Itu intinya ya. Yang ketiga masalah taufiqu ila ta'at. Dan yang terakhir yang apa adalah halawah ta'at. Apa ini? Yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat pada Allah. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Sahih Al-Bukhari juz 1 halaman 12. Hadis ini panjang, saya potong dan maknanya adalah ada 3 orang ini mas ya, Mas Mustafidin. Ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Semoga termasuk kita semua yang hadir ini ya, Bu ya. Yang pertama siapa? Orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding diri sendiri. Betul Bu? Betul Bu? Dengan cinta Nabi dan Allah. Cinta mungkin cinta Allah dan Nabi ya. Allah dan Nabi ya. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang ya, seperti Mas Miftahudin ya, mencintai Mbak Anissa lahir batin ya, dunia akhirat ya. Orang yang mencintai seseorang karena Allah. Jadi Mas Miftahudin ini tentu mencintai Mbak Anissa karena Allah. Mbak Anissa juga cinta Mas Zin karena Allah juga ya, bukan karena dia seorang pengusaha ya. Ya gitu ya. Yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali pada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan neraka ya. Kemudian yang kesimpulan terakhir, ringkas saja, Mas Miftahudin dan juga Mbak Anissa, yang kita semua ya, bahwa nikah itu sesuatu yang berat ya,
sumpah atau janji yang berat, ya. Disebut apa dalam Quran? Hanya 3 kali disebut, yaitu mitsaqan ghalidha. Yang pertama, ketika anak manusia menjadi satu seperti hati ini termasuk mitsaqan ghalidha. Maka jangan sampai seperti nikahnya artis. Ngerti nggak Mas? Nikah artis biaya. Nikahnya hanya sebatas apa Bu? Artis? Bulan madu, ya. Setelah pulang madu selesai, tamat, ya. Cari lagi bulan madu lagi karena uangnya banyak. Setelah bulan madu cari lagi terus itu. Janganlah seperti itu karena ini perjanjian berat. Mitsaqan ghalidha, ya. Hanya 3 kali disebut. Itu An-Nisa 21, kemudian Al-Ahzab 07 dan juga di An-Nisa 154. Yang kedua, mitsaqan ghalidha disebut juga ketika Bani Israel itu terbebas dari kejaran Fir'aun, kemudian diselamatkan oleh Musa dan Harun, kemudian diperjanjikan lewat Masjidul Hijrah di bawah Bukit Tur yang terbang di atas kepala Bani Israel agar menyembah Allah, agar bertauhid pada Allah sesuai dengan imannya Nabi Harun dan Nabi Musa. Namun apa yang terjadi? Ternyata dilanggar, ya. Ibaratnya Nabi Musa itu adalah, atau agama Yahudi itu hari Sabtu, tapi hari Sabtu ternyata diingkari oleh Bani Israel. Itu yang kedua, ya, sumpah berat. Nah, yang ketiga, ketika anak manusia dipilih menjadi nabi, menjadi rasul, itu juga digolongkan mitsaqan ghalidha. Oleh itu hati-hati dengan sumpah janji berat ini. Nikah hari ini sama dengan manusia istimewa mulia diangkat sudah jadi nabi dan rasul, dan juga Bani Israel disumpah oleh Allah untuk menjadi iman yang kuat seperti imannya Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Itu ya ringkasnya Mas, nanti saya tinggalkan karena bacaan panjang, jadi kami kembalikan kepada sidang. Ayo dilangsungkan. Semoga apa yang singkat ini bisa bermanfaat untuk Mas Kapten Mbak Anissa. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari calon pengantin 2 dan Bapak Ibu semuanya, kita membaca istighfar 3 kali dan syahadat 3 kali. Ikhlas semoga. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Monggo para saksi jenengan seksen iki. Selamat Mas kali Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Miftahuddin, saya nikahkan bin Bapak Muslihin. Saudara Miftahuddin bin Bapak Muslihin, saya nikahkan dan saya kawinkan dengan putri saya yang kedua bernama Anissa Yulfa Wafa dengan mas kawin cincin emas 3,5 gram dan sebidang tanah serta rumah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Anissa Zulfa Wafa binti Bapak Slamet Daimun dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ibu para saksi.
Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bika aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ali bainahuma kama alafta baina abina Adama wa ummina Hawa. Wa ali bainahuma kama alafta baina Yusufa wa Zulaikha. Wa ali bainahuma kama alafta baina nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Wa ali bainahuma kama alafta baina Ali al-Murtada wa Fatimah az-Zahra. Bilutfika wujudika innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ijma' bainana bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lahuma fi nikahihima wa barik lahuma fi arzaqihima wa barik lahuma fi dhurriyyatihima wa barik lahuma fi ulumihima innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lil qabul bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah karim 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 Rahman rahim rahim rahim. Qum lil ibadah talqa sa'adah talqa sa'adah talqa na'im. Allah karim